pilih si rubah aja si Kevin. Ayo Pin, biar teman-temannya bisa lihat. Nah, ada si rubah mau berdoa. Kevin, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih kau sudah mengumpulkan kami kembali di sini, Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua, Tuhan Yesus. Dan berkati kelancaran ibadah untuk sendiri. Makasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, amin. Halo, kakak juga pusing kok. Kita sama-sama pusing ya. Ternyata hurufnya itu kalau pakai bahasa Itali, karena kakak suka sepak bola Itali, tapi Itali nggak ikut Piala Dunia, kakak nangis gitu ya. Nyelempit hurufnya ya. Oke, kita sekarang mau memuji Tuhan ya. Kita sama-sama mau belajar satu lagu yang nanti akan juga dipakai untuk perayaan Paskah, adik-adik ya. Yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan kita yang hebat ya. Sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia.
buat Tuhan Yesus, teman-teman semua. Haleluya. Hai, halo. Kakak seneng loh hari ini yang ikut banyak sekali, luar biasa ya. Semua sukacita ya. Tadi lagunya keren loh. Aku punya Yesus, aku dijadikan anaknya. Wah, Tuhan kita luar biasa ya. Nah, hari ini kita mau lihat apa sih yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Nah, kita di Bible. Teman-teman pernah lihat ya, pernah dengar, pernah baca Tuhan Yesus waktu sebelum disalibkan melakukan apa ya? Yang was itu? Apa toh Kak? Aku nggak terlalu suka. Nggak tahu ya. Yang bos kakinya murid-muridnya itu loh, dibasuh kakinya. Iya, betul. Nah, kita mau tahu apakah yang Tuhan Yesus lakukan itu pertama kalinya atau zaman dulu sudah pernah dilakukan. Yuk kita lihat Bible Fact hari ini. Oke, hari ini kita akan Bible study tentang pembasuhan kaki. Nats yang kita ambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Dalam bahasa Ibrani, pembasuhan kaki disebut rakatshu ragelehem. Apakah sebenarnya pembasuhan kaki itu? Mari kita simak berikutnya. Kejadian 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Yotofafel menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya mengosok mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, rakatshu ragelehem, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Abraham pernah melakukan pembasuhan kaki ketika 3 orang malaikat bertemu dengan Abraham di Mamre. Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Berfirmanlah Yotofafel kepada Musa, haruskah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan? Dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air di dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air, rakatshu et yademhem wiket rahelehem, dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikianlah juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Yotofafel, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Di dalam bait Salomo terdapat tempat pembasuhan tangan dan kaki yang disebut laut tuangan, yaitu bejana pembasuhan raksasa di bait Allah yang dibangun Salomo. Pada gambar tampak ya. Kemudian, sejak kapan pembasuhan kaki ini ada? Pada zaman Yusuf, ketika orang Israel ada di Mesir, mereka menjadi budak, menjadi slave atau budak di tanah pengasingan, yaitu Mesir. Budak laki-laki disebut Efed, budak perempuan disebut Sifkah. Budak adalah orang yang membantu majikannya, tetapi dengan hak-haknya, hak kebebasan sebagai orang merdeka, mereka tidak mempunyainya. Lalu bagaimana kedudukan para budak ini? Para budak dibagi 4 kategori. Pertama, kelas rendah adalah hamba yang mengurus kekayaan dan harta benda seperti binatang peliharaan, kambing, domba, kuda, dan sebagainya. Yang kedua, kelas spesialis, yaitu juru minuman dan juru makanan yang menyiapkan hidangan tuannya. Yang ketiga, kelas eksklusif adalah kepala rumah tangga seperti Yusuf. Dialah yang mengatur tugas para hamba pelayan dari berbagai tingkatan, mengatur ladang dan rumah tangga.
Dan yang keempat, hamba tak berguna. Adalah tugasnya hanya disuruh menunggu tuannya di jalanan, membuka pintu dan buru-buru, melepaskan sandal tuannya, dan membasuh kaki tuannya. Hamba tak berguna ini biasanya adalah budak yang cacat, yang sakit, dan harganya bisa sepertiga daripada harga budak biasa. Jadi tugas mereka membasuh kaki majikannya. Kemudian, apakah hubungannya antara berkat dengan pembasuhan kaki? Di Kejadian 12 ayat 2, Tuhan berjanji kepada Abraham. Firman Tuhan mengatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Berkat di sini berasal dari kata berakah, yaitu mempunyai makna memberkati, memberikan salam, bahkan terkadang berarti berlutut. Ketika Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada muridnya, di Yohanes 13 ayat 8 berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yesus berkata bahwa jika dia tidak membasuh kaki muridnya, para murid ini tidak mendapat bagian di dalam aku. Sebenarnya apa yang Yesus lakukan adalah untuk menggenapi firman Tuhan yang dikatakan di Kejadian 12 ayat 2 tadi. Memberkati berarti berlutut di hadapan orang yang dikasihinya. Allah telah berlutut di hadapan orang-orang berdosa, di hadapan orang-orang yang dicintainya. Untuk apa? Untuk memberikan haknya kepada orang berdosa itu. Dikatakan di Galatia 3 ayat 29, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Yesus sudah menempatkan dirinya sebagai hamba tak berguna, agar engkau dan saya menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima segala janji Allah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Sekian Bible Fact hari ini. Sampai berjumpa di Bible Fact berikutnya. Oke, wah keren ya yang Tuhan Yesus lakukan. Wow, luar biasa. Yuk kita akan menyembah Tuhan dan masuk dalam firman. Wow, keren. Keren ya Bible Fact-nya adik-adik. Mungkin adik-adik kalau tadi ngikutin Bible Fact, adik-adik ada yang bingung gitu ya. Nggak apa-apa adik-adik ya. Jadi teman-teman, inilah yang namanya belajar Alkitab. Ya, jadi kalau adik-adik bersyukur Tuhan tempatkan adik-adik di sekolah minggunya GSKI Betani, ada program yang namanya Bible Fact. Ya, kakak yakin mengupas pembasuhan itu sangat tidak selengkap yang tadi diceritakan Kak Christine ya, luar biasa adik-adik ya. Kakak juga belajar banget bersama dengan adik-adik kalau sekolah minggu ini gitu ya, kalau ada Bible Fact ya. Jadi kita semua ini dibuat Tuhan berharga adik-adik ya. Karena sebenarnya yang membasuh itu sebenarnya kita membasuh kakinya Tuhan. Tetapi Tuhan lakukan bagi kita karena kita ini berharga adik-adik ya. Yuk sebelum dengar firman, kakak ajak kalian nyanyi satu lagu di mana lagu ini itu sangat memberkati kakak ya. Yuk teman-teman. Siapa yang tahu lagu ini? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Kita semua berharga di hadapan Allah ya. Hidupmu berharga bagi Allah.
Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Karena kematian-Mu Tuhan Yesus, kami berharga bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang ini Tuhan Yesus. Kami sudah menerima pengampunan-Mu Tuhan, sehingga kami berharga Tuhan. Kami yang berdosa ini Tuhan dijadikan tidak berdosa karena
kematian putramu Tuhan Yesus untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Kami yang mendengar dan kami yang melakukan, kami percaya Tuhan, hidup kami akan diubahkan. Hidup kami akan ditinggikan Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu pagi menjelang siang ini Tuhan. Kak Dina dan Kak Ferry Tuhan. Perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan urapi setiap pikiran, hati, dan mulut kakak-kakak yang menyampaikan firman-Mu. Sehingga yang keluar dari perkataannya adalah perkataan-Mu Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat panjang. Oke, firman hari ini Kak Dina ambil hati hamba. Why sih hati hamba, Kak Dina? Karena Kak Dina tuh sepanjang tadi dengerin mulai dari lagunya Jesus Love Me itu udah terharu kan dan nangis lagi. Karena begitu baik loh Tuhan Yesus sama kita itu ya, apalagi menjelang Paskah itu kayak the truth. Tuhan buktikan betapa Tuhan itu cinta loh sama kita. Ya, jadi pujian tadi juga Kak Dina sangat bawa gitu loh ya. Bukan baper tapi menyadari bahwa tuh Kak Dina boleh di-mute ya, mungkin nggak ke-mute. Oke, yuk kita langsung aja hati hamba teman-teman. Beberapa waktu yang lalu, kemarin tepatnya Kak Dina mempersiapkan ini, Kak Dina juga ada kayak komsel gitu kan, ada temennya Kak Dina juga, kita nggak janjian, tapi dapetin clue yang sama. Waktu pagi Kak Dina nyiapin ya, Kak Dina doa apa yang mau Tuhan siapin buat kalian gitu. Itu about hati, the real hati gitu. Temennya Kak Dina juga dapetin hati. Kebetulan Kak Dina waktu perjamuan kudus, firmannya kalimat yang Kak Dina dapat juga hati loh teman-teman. Hati yang gembira adalah obat dan sebagainya. All is about hati. Ya, oke. Kak Dina mau ngomong hati dari KBBI dulu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu banyak dijelaskan di situ. Ada yang mengatakan ini ya, organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut. Gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah dan menghasilkan empedu. Kemudian daging dari hati sebagai makan makanan sembelian. Jantung hati misalnya. Jantung hatinya berdebar-debar. Atau keempat yang akan Kak Dina ambil dari KBB itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian. Ada perasaan sebagainya yang tadi disebut kayak baper itu tadi, ada yang mengatakan jangan baper dong kebawa perasaan ya, atau hatiku sakit banget loh dia ngomong kayak gitu, atau hatiku tuh happy banget loh, aku lagi happy banget hatiku ya, seperti itu. Jadi bicara tentang perasaan. Kemudian membaca dalam batin, tidak dilisankan ya, berbicara dari hati ke hati. Titik-titik ini kan berbicara dari hati ke hati kalimat ini dengan jujur dan terbuka. Atau yang kelima, apa yang terasa dalam batin gitu. Tadi Kak Dina bilang, sedih hatiku tuh memikirkan nasib temanku. Sedih loh aku itu waktu mikir kalau aku nanti nilaiku jelek kayak gitu. Aku happy banget loh hatiku kalau misalkan lihat mama papaku tuh juga bahagia. Jadi kayak sifat batin manusia. Nah, kalau hamba sendiri tadi sedikit juga, bukan sedikit, banyak dijelaskan tentang hamba juga oleh Kak Christine dan Kak Arif, kakak-kakak yang lain.
Arti hamba sendiri itu teman-teman, kalau kalian buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu abdi atau budak belian. Istilah abdi atau budak belian ini digunakan dalam kalau di Perjanjian Baru ya, itu dengan sebutan kata dolos atau yun. Pada zaman Alkitab, seorang budak dapat dibeli atau dijual sebagai komoditas. Ya, jadi kalau artinya budak, kalian pernah tahu kan, contohnya Yusuf ya kan, mau bunuh sama kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur, tapi habis itu nggak jadi, dia dijual. Nah kan, dijual sebagai budak loh. Yusuf ini sebagai budak, jadi istilahnya bisa dijual belikan. Udah deh aku jual, ya udah yang sebelah sana, oke aku beli budakmu, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, bedanya apa sih dengan hati bos? Yuk. Kenapa Kak mengarahnya ke hati bos? Nggak tahu ya, Kak Dina ngalir aja. Ini dari KBBI sendiri tuh orang yang berkuasa mengawasi dan memberi perintah kepada karyawan. Oke, jadi ini note dulu yang Kak Dina sampaikan, orang yang berkuasa mengawasi dan memberi perintah kepada karyawan. Let's see, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Setuju nggak kalian pada saat Kak Dina mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini adalah bos kita? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus itu adalah Raja kita. Setuju nggak teman-teman? Boleh di-unmute dulu sebentar. Ya, setuju. Setuju ya, Sam? Setuju. Good. Setuju. Thank you, Tommy juga yang lain. Kenapa Sam? Kenapa saya mengatakan bahwa setuju dengan kata, iya Dina, Tuhan Yesus itu bosnya kita loh. Rajanya kita, tuannya kita. Why? Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Oke, Tuhan Yesus menciptakan kita. Yang lain? Ada pendapat lain? Kenapa kalian menyebut Tuhan Yesus itu Tuhannya kita atau Tuhan atas kita? Ada pendapat lain? Karena Dia yang menciptakan kita. Tuhan yang karena Dia menciptakan kita. Oke, ibaratnya kayak Tuhan sudah membeli kita gitu kan. Ciptakan kita, membuat loh, nggak hanya membeli. Tuhan Yesus itu membuat kita. Good answer all. Thank you. Oke, selanjutnya yuk kita lihat. Di-mute lagi ya teman-teman. Oke, jangan lupa nge-mute lagi ya. Maaf, Kak Dina kadang kayaknya kalau ada suara ke distract gitu loh. Oke, Vanessa boleh minta tolong? Sayang, thank you. Nah, lihat kalian di sini ya. Tuan itu tuh bos istilahnya ya. Itu disebut tuan atau disebut bos itu pada saat dia memiliki sesuatu itu yang lebih daripada yang lain. Contoh, dia harusnya tuh memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya kan, itu yang dibilang bos, dan dilayani oleh orang yang kedudukannya lebih rendah. Setuju nggak teman-teman? Ya kan? Seperti setuju Matthew. Seperti misalkan Matthew punya pembantu atau punya sopir. Matthew boleh kan ya, misalkan minta tolong sama sopir, Pak, saya minta tolong diantarkan ke sini ya Pak. Pak, minta tolong ya diantarkan ke sini ya Pak. Boleh kan Matthew? Boleh, Kak. Boleh. Karena apa? Sopirnya Matthew kebetulan kan sudah maksudnya apa ya, bekerja untuk Matthew. Jadi sopirnya juga harus bisa melayani orang-orang keluarganya Matthew dengan baik, ya. Tapi bayangkan kalau Matthew itu membasuh atau bahkan melayani sopirnya Matthew, itu hal yang lazim nggak? Hal yang apa, Kak? Mas, ini itu apa, Kak? Hal yang masuk akal. Hal Nah. biasa gitu. Iya. Harusnya itu bawahan itu yang layani atasan. Nah, harusnya sih Tuhan Yesus itu yang harusnya ya sopir, budak, atau siapa yang melayani atasan, karena memang atasannya itu berhak mendapatkan pelayanan itu karena dia tuannya kok, gitu kan. Tapi lihat, Tuhan Yesus yang kita sama-sama akui bahwa dia adalah bos, dia adalah Tuhan kita, dia adalah Raja kita, dia melakukannya untuk kita. Kita lihat di gambar ini.
Ini adalah saat seorang perempuan membasuh Tuhan Yesus kakinya ya. Di posisi ini Tuhan Yesus exactly dia tuannya loh. Semua orang memanggil guru, memanggil dia nabi, memanggil dia tuan ya kan. Artinya semua mengakui keberadaan Tuhan Yesus, kedudukannya atau apa yang Tuhan Yesus punya itu lebih tinggi dari kita semua atau waktu itu adalah murid-muridnya dan bangsa Yahudi, Israel dan sebagainya. Tapi lihat di gambar ini, Tuhan Yesus melakukan hal yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan ini dianggap waktu itu juga perempuan berdosa, perempuan yang ya seperti itu. Tapi itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat dia membasuh kaki murid-muridnya. Why Tuhan Yesus mau melakukan itu? Karena Tuhan Yesus itu cinta loh sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Dia mau melakukan apa yang harusnya budak lakukan, yang seharusnya Tuhan Yesus tidak pantas melakukannya, dia mau melakukannya. Dia dari surga, dari raja, dari sebagai Tuhan, mau lo datang ke dunia ini untuk disakiti, difitnah, dicaci maki, diludahin, disiksa. Maaf ya Kak Dina jadi ikutan bukan sedih karena apa? So blessed gitu loh. Kak Dina sangat bersyukur jadi anaknya Tuhan Yesus. Kita ini bersyukur jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang tuannya kita itu, rajanya kita itu mau sakit, mau mati, mau berkorban, mau disakiti, itu untuk Kak Dina, Evan, Kenneth, Tommy, Vanessa. Tuhan Yesus mau melakukan itu semua. Kalau bukan karena kita berharga, kalau bukan karena Tuhan Yesus itu cinta sama kita, ngapain? Enak-enak aja di surga, ya kan? Tapi Tuhan Yesus enggak loh. Tuhan Yesus itu disiksa, ya, disakitin, difitnah. Itu untuk Kak Dina dan teman-teman semua di sini. Kenapa kita ini seperti tebakannya gamenya Kak Vina tadi, we are precious di hadapan Tuhan. Kita ini sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, kalau tuannya kita sendiri mau melakukan itu, bagaimana dengan kita? Kalau kita bilang kita ini followersnya Tuhan Yesus, kalau kita bilang kita ini pengikutnya Tuhan Yesus, kalau kita bilang bahwa kita ini muridnya Tuhan Yesus, kira-kira kita harus melakukan hal yang sama nggak dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Boleh di-unmute loh kalau ada yang mau bicara. Kalau kita jadi murid, seyogyanya nggak kita ngikutin gurunya kita? Kira-kira nggak? Kalau gurunya ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2 loh, anak-anak. Terus kalian kira-kira disalahkan nggak? Kalau kalian jawabnya 1 tambah 1, aku jawab 4 deh. Kira-kira bakal disalahkan nanti jawabannya nggak? Silahkan Kak, karena Pasti disalahkan. Pasti disalahkan. Yes. Karena memang yang diajarkan gurunya nggak gitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus ngajarin kita. Ngajarin kita untuk apapun yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Tuhan Yesus nggak hanya merintah. Itu bedanya bos dan hati hamba. Tuhan Yesus bos, Tuhan Yesus raja, Tuhan Yesus itu tuan. Tapi dia melakukan dengan hati hamba. Tuhan Yesus bisa nggak merintah aja? Bisa. Kita ini seperti umat belian
Ingat kan, kita ini orang-orang berdosa, harusnya kita masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus menebus Samuel, Kevin, Matthew, itu dengan darahnya yang mahal. Artinya apa? Sebenarnya kita ini sudah jadi, bahasanya itu ya, budak-budaknya Tuhan. Budak biasanya diperlakukan mungkin kurang baik, tapi Tuhan memperlakukan kita sangat precious, sangat berharga. Dia bos, tapi dia tidak hanya asal memerintah. Kalau bos, kalau salah, kamu nggak boleh kayak gini. Kamu nggak benar, kamu kayak gini, kamu dihukum. Oh, kamu harus begini ya, kamu harus begitu. Tapi belum tentu bos mau melakukan hal yang sama. Tapi kalau Tuhan Yesus, pada saat kita salah, pada saat kita tidak melakukan hal yang benar, Tuhan Yesus tidak langsung menghukum kita. Tapi Tuhan Yesus mengampuni kita. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita gimana bersikap yang baik. Kamu kesulitanmu apa sih? Tuhan, aku nggak bisa ngampuni temanku itu. Aku nggak mau ngampuni itu. Nah, ayo mengampuni. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa? Aku terlalu jengkel Tuhan. Ya udah, aku kasih kamu damai sejahtera ya. Tapi kalau bos, kamu ini ya, pokoknya harus bantu dia. Kira-kira apa nggak dicekek kita kalau kita nggak mau bantu orang itu, walaupun capek, walaupun apa, ya tetap harus mau. Atau kayak sopirnya Matthew tadi, Pak, aku anterin ya ke PTC, aku mau beribadah. Terus sopirnya bilang, aduh, maaf ya, saya lagi capek banget, saya mau tiduran dulu. Kira-kira Matthew bakal gimana? Oh, terima kasih Pak Sopir, silakan tidur kembali. Enggak kan? Yang ada marah. Tapi Kak, aku tambah aku senang Kak, aku nggak usah ke sekolah minggu, soalnya aku tidak terlalu suka sekolah minggu soalnya. Oh ya udah, contohnya salah kalau gitu Kak Dina. Kalau kayak gitu Kak Dina bilang, ini kok saya nggak bisa nyalakin kamera ya Kak? nah kalau kamu tanya Kak Dina tanya siapa? Oke, Matthew, oke, thank you. Oke, Matthew, Kak Dina ganti ininya, contohnya. Pak, anterin saya ke PTC buat main-main, nge-game sama teman-teman. Sekarang. Karena kamu pasti suka main game. Nah, terus sebenarnya nggak mau. Marah nggak, Matthew? Oh, udah di Smackdown loh, gila. Nggak boleh ya. Nah, oke. Dimit lagi. Oke. Tapi Tuhan tidak bersikap seolah-olah dia bos. Tapi dia memberikan contoh. Pada saat dia fitnah, dicaci maki, disiksa, dia mengampuni loh. Bahkan dia bilang, Bapakku di surga, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Oke, lanjut ya. Nah, pelajaran apa sih yang kita dapat dari sini, Kak Dina harus agak cepat. Satu, yaitu sebagai murid Tuhan Yesus, seperti yang Kak Dina bilang ya, melayani adalah keharusan, karena Yesus datang juga untuk melayani. Jadi, kita pun harus merendahkan diri, menjadi seperti Yesus dan mau melayani sesama. Contohnya, sebenarnya melayani itu nggak harus loh kayak nyiapin sopir untuk misalkan teh enggak. Bisa jadi. Selain itu maksudnya Kak Dina, kalian bisa mengerti dan membantu orang lain, itu adalah salah satu hal untuk melayani loh. Kenapa begitu? Contoh, Tuhan Yesus itu akan bersikap pada saat Petrus waktu berjalan di atas air, waktu Petrus berjalan di atas air, setelah itu dia nggak percaya, dia jatuh kan di air itu. Tuhan Yesus nggak bilang loh, kalau tuh kan Petrus, kamu tuh sok tahu, emang kamu ini keras kepala, kamu ini enggak. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus menarik Petrus, menolong Petrus. Jadi kita pun begitu. Kita coba mengerti apa yang orang lain rasakan. Contoh,
mama papaku kok marah-marah ya. Jangan langsung menjudgment orang tua kita, orang tuaku nggak asik, orang tuaku ngedumel aja bawaannya. Kenapa orang tuaku gini? Kenapa guruku gini? Kenapa teman-temanku gini? Coba mengerti keadaan orang tua kita juga. Oh iya ya, mungkin mama papaku marah karena aku kurang taat. Oh iya ya, toh itu juga buat kebaikanku. Oh iya ya, papa mama lagi marah, sebel mungkin papa mama lagi capek, kerjaannya lagi banyak. Jadi aku akan coba untuk jadi anak yang better, anak yang nice. Itu salah satu juga melayani. Pada saat mama papa capek, pada saat teman kita nyebelin, pada saat mama papa kalian capek, kalian bisa pijit, kalian bisa melakukan anything yang membuat orang tua kalian happy. Kalian bantu teman kalian yang kesulitan pelajaran, kalian bantu memaafkan, bahkan teman kita belum meminta maaf, kita sudah maafin dulu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kita coba mengerti dari segi teman-teman kita atau orang orang yang di depan kita atau orang yang berhadapan dengan kita. Coba untuk melakukan itu di pikiran mereka. Jadi pada saat teman kita salah, maaf jangan langsung judge dong. Kamu bodoh banget sih. Maaf ya, ini ngomong kasarnya. Kamu bad banget sih. No. Tapi coba mengerti teman-teman kita. Kenapa sih? Kok temanku nggak bisa ngerjain ini waktu kerja kelompok, jadinya nilai kelompok kita bad nih. Coba, oh ternyata dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Kenapa nggak belajar? Oh ya mungkin orang tuanya nggak ada uang untuk ngelesin dia. Kasihan loh teman-teman kita. Nah disitulah tugas kita sebagai anak Tuhan untuk membantu orang-orang seperti itu, untuk melayani orang-orang seperti itu. Ya, jadi jangan merasa bahwa aku ini yang menderita, Kak. Aku ini yang sedih loh. Aku ini dibilang gini loh. Marah loh, sakit hatiku. Cie. Tapi no, Tuhan nggak baper kayak gitu. Ya, Tuhan begitu disakiti, Tuhan begitu difitnah, dia hanya apa? Mengampuni. Lah kalau kita yang katanya ini followersnya Tuhan Yesus, yang katanya kita ini muridnya Tuhan Yesus, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Harusnya begitu. Mudah? Oh tentu tidak. Nggak mudah loh Kak. Aku dipukul dulu terus nggak balas. Atau aku difitnah dulu terus nggak balas. Aku dibohongin terus nggak balas. Mudah? Enggak teman-teman. Enggak. Tapi itulah karena Tuhan tahu nggak mudah buat kita sebagai manusia ini. That's why Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk membantu Kak Dina, Samuel, Matthew, Kevin untuk melakukan hal yang sudah Tuhan contohkan. Minta tolong sama Roh Kudus. Contoh, mau mengampuni, nggak bisa, sulit. Minta tolong Roh Kudus, asalkan kalian mau. Kak, aku mau untuk mengampuni dia. Tuhan, aku mau mengampuni dia, tapi aku nggak bisa. Aku ingat salahnya dia sama aku tuh aku mangkel lagi. Minta tolong sama Roh Kudus. Aku sih maafin, tapi kalau mukulin sampai berdarah gitu ya nggak tak maafin Kak. Kalau kayak gitu aku nggak mau maafin kalau. Oke, Kevin. Matthew. Bukan. Tuhan juga ngasih kita hikmat. Kalau kita memang di posisi yang membahayakan, kita memang membela diri. Tapi membela diri juga belum tentu membalas, Matthew. Artinya apa? Menghindar dulu. Bilang sama guru, bilang sama orang tua. Tapi yang jelas kita dikasih hikmat juga harus menyelamatkan diri. Jangan berarti kalau dipukuli kita diam aja. Tuhan. Kan Tuhan itu kalau waktu dipukuli dicambuk diam aja. Aku juga itu juga jangan. Beda cerita. Yang ada kita bonyok semua. Samuel sampai ngakak-ngakak tuh. Ya ampun. Ya iyalah. Jangan sampai kita ini diem aja waktu dipukulin. Ya kita harus menghindar. Tapi kita jangan membalas gitu loh. Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Kak, tapi aku bingung loh Kak. Tapi kenapa kok Tuhan itu pas dicambuk, kenapa nggak menghindar juga Kak? Kalau Tuhan Yesus menghindar, Matthew, kita bisa jadi nggak jadi orang yang merdeka. Dosa kita nggak ditebus. Tuhan tahu itu yang harus dia lalui.
Dan itu loh yang buat Kak Dina tadi nangis terharu. Dia tahu bahwa dia akan disiksa. Dia nggak salah, tapi dia harus menerima cambukan itu. Karena apa? Karena dia harus mati di kayu salib untuk nebus dosanya Matthew dan Kak Dina dan teman-teman semua. Kalau Tuhan Yesus bela, kira-kira bisa nggak Tuhan Yesus nyuruh malaikatnya untuk menghempas itu para prajurit-prajurit itu? Sangat bisa. Ada pasukan malaikat Mikael loh, iya kan? Tuhan Yesus punya banyak malaikat, tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu karena dia tahu itu yang harus dia alami untuk menebus dosanya Kak Dina dan Matthew dan teman-teman semua. Itu yang mau Kak Dina sampaikan, bahwa dia aja sang raja yang dilayani di surga oleh para malaikatnya, dia bahkan mau merasakan itu semua untuk Matthew dan semuanya. Oke, jadi please hargai Tuhan Yesus. Dengan cara apa ya? Ini yang mau Kak Dina sampaikan. Kedua, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tentu Yesus juga mengasihi kita semua. Sampai selama-lamanya, itu ada di Yohanes 13 ayat 1. Bisa minta tolong siapa untuk baca, ini sudah ada ayatnya di sini. Buruan yuk. Siapa yang mau namanya? Kenneth sudah unmute itu. Kenneth. Oke, Kenneth, bisa minta tolong dibacakan yang keras ya. Berapa Kak? Berapa? Yohanes 13 ayat 1, Kenneth. Sudah ada di layar, sayang, bisa dibaca aja, Nak. Ini sayang. Sementara itu yang nomor 2. Kurang gede mungkin. Oke, kalau ada Alkitab enggak apa-apa deh Kenneth baca. Asalkan jangan 3 tahun ya, cari di Alkitabnya. Kejadian aku tunggu. Oke. Don't be panic, oke? Yohanes 13 ayat 1. Mam, bedanya. Ya, Tommy, sambil nunggu Kenneth boleh. Bapaknya. Sementara Bapak itu Sebentar. Bedanya Bapak di surga sama Tuhan di surga apa, Mam? Oke. Tunggu Tommy ya, kita baca dulu si Kenneth ya. Kenneth nanti dia ini. Oke, Tommy, setelah itu Kak Dina jawab ya. Oke. Yuk Kenneth. Kenneth. Halo? Kenneth, where are you? Kenneth. Sebentar. Apa sih? Ini loh Kenneth, di PowerPoint-nya sudah ada. Ini loh. Langsung baca dari PowerPoint-nya aja. Tapi Kenneth bersemangat sekali ya. Lain-lain aja dong, lain-lain. Oke. Siapa yang udah bisa baca? Buruan yuk. Evan, oke, Evan udah tunjuk. Evan bacain, Evan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Thank you, Evan. Boleh di-mute ya. Oke, thank you, Evan. Oke, Kak Dina jawab dulu atau lanjutin dulu ya? Oke, yang gini aja, yang Tommy. Sekilas ya. Tommy tanya, apa bedanya Bapa di surga sama Tuhan Yesus gitu? Ya. Itu kayak kita harus ada sesi lagi ya, Tom. Jangan khawatir. Itu juga menjadi PR besar kok sama buat dari kakak-kakak. Tentang Tritunggal Kudus itu bakal panjang, Tommy. Kalau satu session aja bisa jadi belum bisa gitu loh. Itu perlu iman. Tapi gini aja deh, yang sekilas Kak Dina sampaikan ya, bahwa Bapa di surga sebutan kayak ya apa ya? Itu ada penjelasan lagi aja kali ya. Nanti panjang di sini. Kak Arif, Kak Tina. Sekilas aja ya, nanti habis ini selesai jelasin dikit aja biar Tommy-nya bisa tidur nyenyak ya. Ya, oke. Kalau gitu Kak Dina skip dulu Tommy ya. Kak Dina boleh lanjutkan ini dulu ya. Iya. Thank you Tommy. Oke, Kak Dina lanjut sampai mana tadi? Oh ya.
Jadi yang nomor 2, jadi jangan berpikir kalau kita berbuat dosa, Tuhan meninggalkan kita bahkan membenci kita. Membasuh bagian tubuh hanya kaki merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengampuni dosa kita asal kita datang dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan tidak melakukannya lagi. Artinya di sini nanti kalau ada intimidasi ya, intimidasi itu kayak pikiran setan yang ditaruh di otak kita tuh. Kalau kita lagi udah misalkan berbohong nih, berbohong, aduh aku berbohong, ya ampun aku berdosa. Terus ada di pikiran kita setan bilang, tuh kan kamu berbohong, tuh kamu udah dosa, kamu gak akan diampuni Tuhan, kamu udah sering berbohong sih, kamu pasti masuk neraka. Udah deh, gak usah pakai kayak gitu-gitu ke sekolah minggu, toh kamu juga sehari-hari berbohong. Udah, percuma kamu ke sekolah minggu. Nah, itu namanya intimidasi. Nah, itu yang kita harus putus. Karena apa? Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Kalau kita ada dosa, segera minta ampun sama Tuhan Yesus dan berusaha bertobat. Ya, berusaha bertobat. Juga jangan gampangin, kalau aku dosa, aku cuma minta maaf, selesai perkara, Tuhan Yesus akan ampuni. Juga nggak boleh seperti itu. Ingat, Tuhan itu melihat hati teman-teman. Ya, kalau hatinya kita nggak sungguh-sungguh untuk berubah, Tuhan juga tahu loh. Dan konsekuensinya ada juga dengan dosa kita, ya. Tabur tuai istilahnya ya. Kalau kita berdosa mencontek, ya artinya nanti kita nggak pintar, gitu kan? Oke, dari sini paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Ciri menjadi murid Yesus adalah kasih yang melahirkan perbuatan nyata. Itu tadi yang kan. Tunjukkan kasih Kristus di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Kalau yang dibilang melahirkan perbuatan nyata apa? Ya udah, itu namanya kayak buah-buah roh. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri kira-kira pernah berbohong nggak? Ya jangan berbohong. Tuhan Yesus mengampuni nggak? Ya kita juga belajar mengampuni. Tuhan Yesus suka marah-marah nggak? Enggak Kak Dina. Ya juga jangan suka marah-marah. Mudah? Enggak, tapi belajar. Jadi artinya belajar dan sungguh bertobat di sini tuh apa sih? Pada saat mau bohong, aduh tahan ya, tahan. Aku nggak boleh bohong. Mau menyontek, aduh kan nggak boleh menyontek. Tuhan ampuni aku ya punya pikiran gitu. Belajar, jadi berusaha gitu loh. Jadi perbuatan nyata bahwa kehidupan sehari-hari kita ini mencerminkan Yesus. Gak hanya di gereja aja kita jadi malaikat. Kalau di gereja ya ampun, malaikat aja sampai gemeter lihat kita. Aduh ini anak baik banget. Begitu di rumah, astaga, setan aja dredak lihat kita. Anak nakal banget gitu kan, nggak taat banget sama orang tua. Nah kayak gitu nggak boleh. Jadi kita di gereja, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, sama perbuatannya yaitu perbuatan sesuai dengan Kristus. Oke lanjut. Itu waktunya Kak Dina nggak banyak. Note di sini Kak Dina tambahin aja seperti Bible Fight. Teman-teman di Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 itu kan dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan, mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baki harusnya ya. Dan dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jadi kalau dulu itu teman-teman, ciri seorang budak itu konon yang melayani tuannya di zaman itu tuh harus kayak ada pakaian yang ada kain gitu loh, kain lenan tuh diikat di pinggangnya. Itu tanda kalau dia itu budak dan budak gitu loh. Ya, bahkan Tuhan Yesus itu sendiri loh yang ngambilin air untuk membasuh kaki murid-muridnya. Jadi nggak pencitraan gitu. Pencitraan tuh kayak apa sih? Jadi kayak biar kelihatan aku gimana, kalau mungkin zaman now yang ada di YouTube, ada yang di ini kan banyak tuh kelihatan baik di TV, kelihatan bagus di medsos. Ternyata nggak lama di ini Pak polisi ya kayak gitu. Oke, ayat hafalan kita dan ayat tambahan bacaan aja. Ayat hafalan kita boleh Aku Oke, Kenneth, boleh Kenneth dibaca Markus 10 ayat 45. Ayo Kenneth, baca Kenneth. Markus berapa itu? Markus 10 ayat 45 Kenneth. Oh, tapi itu bilang 43.
Markus 10 ayat 45 sayang. Ada di layar nak, tinggal baca sayang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Oke, nanti kalian bisa baca lagi di rumah. Itu ada Markus 10 ayat 43 sampai 45. Ini nggak dibaca Kenneth. Sama Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kalian bisa baca di rumah ya. Oke. Itu aja dari Kak Dina. Thank you, dan kita boleh discuss di sini. Masih ada waktu Kak Vina atau gimana? Doa dulu aja Kak Dina. Kenapa Kak Vin? Doa dulu aja. Doa dulu aja ya. Setelah itu kita discuss ya, dan doa syafaat. Yuk, teman-teman, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pada setiap hati kami, setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan Yesus boleh tertanam, bertumbuh Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman atas Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan dengan berkat kasih karunia penyertaan-Mu kepada kami. Sehingga anak-anak ini Tuhan Yesus boleh dengar-dengaran dan boleh menjadi pelaku firman, dan mereka menjadi pribadi yang tidak sama lagi, tapi selalu Tuhan belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang Kau kehendaki dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara. Berkati agar bangsa Indonesia ini bebas dari bahaya manapun. Tuhan berkati agar negara kami ini agar tetap terlindungi dan kuasa-Mu. Berkati agar Ukraina dan Rusia agar tidak berperang lagi. Berkati agar bangsa kita tetap sehat dan tidak terkena COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Omi, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati supaya tempat tinggal kita, yaitu Surabaya, tolong berkati agar damai dan tidak ada munculnya konflik, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau berdoa untuk gereja dan sekolah kami, Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu kami yang selalu mengajarkan kami tentang firman-Mu, Tuhan. Berkati kesehatan mereka, kiranya Engkau memperlancar segala yang mereka lakukan, Tuhan. Berkati juga sekolah kami, Tuhan. Mungkin beberapa sekolah sudah ada yang mengadakan PTM, berkati Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nabila. Tuhan Yesus, berkati ibadah onsite yang akan berlangsung di gereja. Kiranya Engkau memberikan cuaca yang cerah dan Engkau memberikan kepada Bapak Pendeta yang akan memberikan firman-firman-Nya kepada jemaatnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kita mau berdoa untuk perayaan Paskah untuk 17 April 2022 ini. Sekarang kami mau persiapin untuk perayaan Paskah ini. Tolong berkati supaya Tuhan Yesus bisa memberkati kita di perayaan Paskah ini. Nah, intinya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan sekarang kami berdoa untuk setiap anak-anak yang di sini Tuhan, yang mereka akan ujian ulangan Tuhan minggu depan, serta setiap mereka Bapa, dan Kau yang berikan hikmat-Mu dan berlagi pada mereka, dalam mereka belajar, dan mereka mempersiapkannya Tuhan, dan biar mereka juga boleh selalu mengandalkan Engkau Bapa, biar mereka boleh
mengerjakan setiap tugas-tugas, mengerjakan setiap ulangannya dengan baik Tuhan, dengan jujur sesuai dengan kemampuan mereka, dengan rajin Tuhan, dengan bertanggung jawab Bapak, dan biar setiap apa yang mereka lakukan ini boleh jadi berkat untuk teman-teman dan untuk guru-guru mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka akan yang luar biasa bersama dengan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikannya di siang hari ini. Biarlah firman-Mu yang diberitakan oleh Kak Dina, firman yang keluar dari hati-Mu ini juga Tuhan, itu boleh menjadi bekal buat anak-anak-Mu menjalankan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga karakter Kristus menjadi fondasi bagi kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh melayani orang tua, saudara, teman-teman mereka, dan semua orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan, sehingga mereka Tuhan boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami membuka kedua tangan kami Bapa. Kami menerima berkat dari Bapa dan Putra, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, serta kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya, bahkan saat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kami kembali minggu depan dengan hati dan roh yang semakin menyala-nyala untuk tetap mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman.